Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perkembangan peserta didik yang dimulai dari bab 1. Nama saya Muhammad Nur Fauzi, NIM 1629040032. Jadi langsung saja masuk ke materi awal. Di bab 1 ini sebenarnya masih pembahasan kulit terluar dari perkembangan peserta didik. Jadi diharapkan dalam pembelajaran perkembangan peserta didik ini, mahasiswa dapat satu memahami pengertian perkembangan peserta didik dan arti penting mempelajarinya untuk calon pendidik yang dapat menjadikan dasar pijakan dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, memahami tentang karakteristik perkembangan tentang kehidupan manusia di berbagai ranah perkembangan setiap individu. Yang ketiga, memahami perbedaan istilah pertumbuhan dan perkembangan yang selalu mengikuti kajian perkembangan peserta didik. Yang keempat, menjadikan dasar pemahaman untuk memahami perbedaan secara individual dari setiap tahapan perkembangan individu. Oke, jadi perkembangan individu itu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan yang terjadi akibat dari kematangan. Ini merupakan pengalaman dari Hurlok 1991, Rice 2002. Perkembangan ada dua proses, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut involusi. Menurut Hurlok pada tahun 1991, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak dalam kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Pada awal kehidupan manusia yang berperan adalah evolusi, sedangkan involusi berperan pada akhir kehidupan, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Sikap terhadap perubahan-perubahan perkembangan ini dipengaruhi oleh penampilan, perilaku individu, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan-perubahan peran, dan pengalaman pribadi. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial. Adapun perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil dari proses-proses biologis, kognitif, dan sosial emosional yang saling berkaitan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau growth cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contoh ukuran badan, tinggi, dan berat. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang berikutnya adalah perkembangan, development, cenderung lebih bersifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu, contoh bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya dalam perkembangan bahasa, emosional, intelektual, dan perilaku. Perspektif sepanjang tentang kehidupan manusia menjelaskan adanya beberapa karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu 1. Perkembangan adalah sumur hidup. Perkembangan yang menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil interaksi faktor-faktor seperti yang telah disebutkan akan berlangsung secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan menyangkut berbagai macam ranah perkembangan seperti faktor fisik, intelektual, yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial, dan moral. Yang ketiga, perkembangan adalah multidireksional. Keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Yang kelima, perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Yang keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Berbagai macam ahli dan peneliti dari disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, neuroscience, kesehatan mental, kedokteran, mempelajari perkembangan manusia dengan berbagai macam persoalan. Yang ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. Secara umum, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik dapat dirasakan pendidik dan peserta didik, yaitu bagi pendidik memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. B. Memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua, bagi peserta didik, manfaat yang didapat itu memiliki pengetahuan tentang konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari
natal, hingga lanjut usia. B. Mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan. Ranah kajian perkembangan peserta didik. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu fisik, intelektual, yang termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial yang dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Keempat ranah tersebut dalam tiap-tiap tahap perkembangan. Meskipun masing-masing ranah menekankan aspek khusus dari perkembangan, ada saling berketergantungan luas di antara bidang-bidang tersebut. Keterampilan kognitif skill, misalnya, bisa bergantung pada pengalaman emosional, pengalaman sosial, dan kesehatan fisik, serta emosi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan individu setiap orang adalah faktor internal, yaitu kondisi fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Kedua, kondisi psikis. Kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa ranah perkembangan individu menyangkut aspek fisik, intelektual, yaitu kognitif, dan bahasa, emosi, dan sosial moral. Berikutnya ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Lingkungan fisik. Lingkungan ini merupakan kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, keberadaan, dan hunian. Semua kondisi di atas sangat mempengaruhi bagaimana individu dapat menjalankan proses kehidupannya. Yang kedua, lingkungan non-fisik. Dari faktor eksternal meliputi berbagai macam keluarga, pendidikan, masyarakat. Adapun beberapa faktor yang berkenaan dengan faktor non-fisik lain. Ya, mungkin saya yang dapat saya jelaskan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.